Andin makin kesini makin ngehalang-halangi aku untuk deketin Rena. Sekarang segala sesuatu yang berhubungan sama Rena, aku mau ngasih hadiah atau apapun harus lewat Kiki. Ya sekarang kalau udah tau kayak gitu mau ngapain lagi? Mau kenapa lagi sih? Ya, kalau aku nggak bisa ketemu dengan Rena, ya jangan salahin aku kalau aku harus nempuh jalur hukum dong. Sa, aku ini papanya. Aku nggak minta banyak, cuma mau ketemu dengan Rena aja. Makasih banget ya. Ucapan kamu udah bikin aku lega. Tadinya aku nggak tenang setelah papa mama bilang kalau Ricky ngambil Keisha. Anggap aja ini pembelajaran. Kita harus jagain Kesha lebih ekstra hati-hati lagi. Dan kamu juga nggak boleh banyak pikiran karena apapun itu ya nanti pengaruhnya ke Kesha juga kan. Oh ya, aku sebenarnya mau bilang kalau aku udah dapat pengacara buat kamu. Oh iya, Namanya Jacqueline Andara. Jacqueline. Ya orangnya udah termasuk pengacara senior, tapi tadinya sebelumnya aku rencananya mau nge-hire yang namanya Amar Mahendra. Karena banyak yang bilang beliau punya predikat di luar itu the winner. Jadi setiap kasus yang beliau tangani itu pasti selalu menang, terus gak pernah gagal. Cuman ya mentok di attitude lah. Ya setelah ya mudah-mudahan dengan Pak Jacqueline dia bisa lah bantu buat kasus kamu ya. Ya nggak apa-apa. Karena aku juga nggak minta bantuan beliau hanya ngurusin kasus kamu. Aku sangat berharap beliau juga bisa bantu buat nanganin masalahnya Rena. Kasus Rena, maksudnya? Gue mau kasih goodie bag ini buat Keisha. Sekalian gue mau bilang ke Om Surya dan Tante Sarah kalau gue mau tes DNA sama Keisha. Tunggu sebentar ya, Pak. Baik, Pak. Berhenti lo. Lo dilarang mendekati rumah Pak Surya dan Bu Sarah. Tugas lo itu cuma ngikutin gue dan ngelaporin ke Aldebaran kalau misalnya gue banyak tingkah. Gue pengen masuk misi. Nggak bisa. Cabut lo. Pergi lo. Gue bilang pergi lo. Ada apa nih, Pak? Lu nggak ikut campur. Lu bawa orang ini, ha? Lu mau terlibat lo, ha? Kenapa masalahnya, Pak? Udah. Cabut lo. Cabut. Ya. Assalamualaikum Bu Chandra. Alhamdulillah. Jadi besok udah kembali ke Jakarta ya Bu? Iya pasti Bu Chandra kangen sekali sama Keisha. Ya udah. Nanti saya mohon dikabarin ya Bu kalau Ibu sudah kembali dari Bandung. Saya akan bawa Keisha kembali ke sana lagi. Iya Keisha pasti kangen sama oma opa di sana ya. Ya, terima kasih Bu Chandra. Assalamualaikum. Sayang, Oma pasti bakal sedih banget nih. Oma udah kebiasaan ada Keisha di rumah setiap hari. Gak apa-apa ya. Sementara ini Oma balikin Keisha dulu. Keisha tinggal sama Papa ya. Ya sayang. Nanti Keisha bisa main-main lagi di sini. Biar sekarang Keisha dijaga sama Papa. Keisha lebih aman di sana ya Nak. Kalau Opa Surya udah lebih sehat, nanti Keisha tidur di sini lagi ya. Oma pasti kangen sekali. Gue gak bisa terima. Bisa-bisanya seorang Ricky diusir dan didorong-dorong kayak gitu. Pak, berhenti, Pak.
Sekarang kita putar balik ke rumah tadi, Pak. Mau ngapain, Pak? Mau ngambil barang saya yang jatuh, Pak. Itu barang anak saya. Wah, kalau gitu Bapak putar balik sendiri aja naik taksi lain, Pak. Nggak apa-apa, nggak usah bayar. Saya nggak mau terlibat masalah kriminal, Pak. Pak, saya bukan penjahat, Pak. Saya cuma pengen ketemu anak kandung saya sendiri. Mereka coba halang-halangin saya. Sekarang gini deh, Pak. Ketemu anak saya sendiri, apa itu tindakan kriminal? Itu hak saya, Pak, buat ketemu anak sendiri. Kalau nggak gini aja, Pak. Bapak saya bayar double. Ya, sekarang kita putar balik, Pak. Maaf, Pak. Saya juga nggak mau terlibat masalah keluarga Bapak. Jadi, tolong Bapak keluar. Silakan turun, Pak. Atau saya laporin polisi kalau Bapak nggak mau turun. Lebaran sama anak buahnya sama-sama mau bikin masalah sama gue. Tunggu aja pembahasan gue, Lebaran. Kasus Rena? Ini maksudnya gimana sih, No? Ya sebenarnya sih aku nggak mau ngelakuin ini. Tapi semakin kemarin mereka semakin aneh. Andin makin kesini makin ngehalang-halangi aku untuk deketin Rena. Sekarang segala sesuatu yang berhubungan sama Rena, aku mau ngasih hadiah atau apapun harus lewat Kiki. Ya sekarang kalau udah tau kayak gitu mau ngapain lagi? Mau kenapa lagi sih? Ya, kalau aku nggak bisa ketemu dengan Rena, ya jangan salahin aku kalau aku harus nempuh jalur hukum dong. Aku ini papanya. Aku nggak minta banyak, cuma mau ketemu dengan Rena aja. Masa harus dia halangi? Aku tuh nggak bisa ya fokus dulu sama Keisha. Nggak bisa ya? Keisha dan Rena tetap jadi prioritas aku. Sama, aku juga akan fokus ke Keisha. Tapi Rena juga butuh aku. Aku berharap Pak Jacqueline bisa nge-handle urusan kamu, sekaligus juga bisa menyelesaikan persoalan antara aku dan keluarganya Andi. Terutama soal Rena. Aku cuma minta kamu fokus buat Keisha loh. Rena itu udah punya Mbak Andin sama Al. Sedangkan Keisha di luar sana cuma punya kamu. Mamanya di sini di penjara nggak bisa ngurusin. Apa nggak bisa kamu fokus dulu buat ngurusin Keisha, ngurusin aku keluar dari sini secepatnya itu kayak gimana nggak bisa? Malah sibuk mau ngurusin ngerebut Reina. Aku nggak pernah niatan mau rebut. Aku cuma minta untuk waktuku. Pasalnya ada. Aku nggak boleh ngerebut. Aku hanya minta sharing custody. Nanti setelah aku keluar dari sini aku akan ngurusin Keisha. Setelah itu kamu mau ngerebut Reina, mau ngapain Reina terserah deh ya. Nggak apa-apa. Kamu harus tenang. Keisha anak aku. Reina juga anak aku. Dua-duanya prioritas buat aku. Ya aku nggak tenang lah kok kayak begini. Sekarang kamu fokusnya ke Reina. Aku lagi khawatirin kalau Ricky sampai macem-macemin Keisha gimana. Nggak ada yang jagain dia. Karena papanya sibuk ngurusin Reina. Gue nggak mau Keisha menjadi nomor 2. Kalau selalu Reina yang menjadi perhatian Nino.
karena gue nggak ada di luar sana buat Keisha. Kasian dia. Ngeliatin jam mulu. Ngasih kuat nggak puasanya? Sih, aku cuma lihat jam karena aku mau kasih tahu Om Baik.